Baik, mari kita kembali ke teks yang barusan kita baca tadi di Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21, saya akan baca hanya ayat yang satu saja teks saya, yaitu ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh peroleh ikan. Ini adalah teks tema kita pada hari ini ya saudara-saudara. Sebelum Yesus ditangkap, saudara, bahwa murid-murid ini kan yang dipilih oleh Tuhan Yesus ada 12, tinggal 11, ya Kak? Karena yang satu itu namanya Yudas Iskariot. Kalau kita lihat Yudas Iskariot itu ya dihitung itu katanya itu ya ada 13 ya. Kalau angka 13 kata orang itu tidak bagus ya. Nah, dia yang menjual Yesus atau mengkhianati Yesus karena dia mau cari uang kan. Dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Itu harga manusia loh saudara. Lu bisa bayangkan ya, banyak manusia di dunia ini kan menjual manusia kan, namanya freaking apa nih? Human trafficking ya, menjual manusia. Luar biasa manusia ya. Itulah kejahatan manusia. Nah, saudara, mereka murid ini kan ikut Yesus selama 3 tahun setengah lagi nih. Mereka melihat Yesus apa yang dilakukan. Mereka mendengar ajaran Tuhan Yesus kan. Mereka melihat mujizat yang Yesus lakukan. Luar biasa. Ini guru kita luar biasa kan. Nah, mereka panggil Rabi, guru kan. Dia lebih dari guru kan. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah Mesias sebenarnya. Dia adalah anak Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mereka melihat semuanya. Dan Yesus berkata, aku akan pergi meninggalkan kamu. Dan aku akan mati di tangan pemimpin bangsa Yahudi. Siapa itu pemimpin bangsa Yahudi itu? Imam-imam yang terkenal itu kan. Ya? Mereka orang-orang Saduki, orang pemimpin yang lain. Apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, memang Yesus harus pergi dan Yesus harus menderita. Itu sudah ditulis di dalam Alkitab, sangat jelas. Kan? Nah, setelah Yesus ditangkap itu di taman itu, waktu mereka selesai berdoa, mereka pakai itu namanya kalau di sini di Indonesia itu adanya Satpol PP. Ini Satpol PP-nya imam punya. Satpol PP imam-imam, itu polisinya imam-imam kan? Tangkap Yesus. Waduh, segera si Petrus tuh ambil pedang dan dia kipas pedangnya itu. Kena hambanya imam itu daun telinganya putus. Bayangkan, sudah putus. Dia bilang, sarungkan pedangmu. You pakai pedang, you akan mati kena pedang. Langsung Tuhan Yesus ambil itu yang daun telinganya putus, dibalikin lagi. Semua. Nah, Yesus dibawa untuk diadili di rumahnya Kayafas. Kalau istilah bahasanya the palace, istananya Kayafas, di situ disidang oleh MA. Saudara, apa itu MA? Mahkamah Agama Yahudi. Yesus ini dong. Mereka ingin cari supaya ada bukti yang menjatuhkan hukuman ya. Saksi-saksi dosa supaya Yesus dijatuhi hukuman. Nah, akhirnya memang Yesus dijatuhi hukuman. Nah, waktu ditangkap itu Petrus. Nah, kita ini concernnya terhadap nih Rasul Petrus ini. Petrus tadinya, aku akan mati untukmu, kan begitu ya. Sekali Yesus ditangkap, dia dari belakang dia ikut sampai mau masuk ke halamannya imam besar itu. Dia mau lewat situ, ada kamu ini murid Yesus. Aku tidak kenal dia. Dia menyangka. Kemudian dia pergi lagi ke dalam di halaman. Di situ kan ada orang banyak itu ya.
yang sedang menghangatkan tubuh di dalam api unggun. Kalau kita bilang api unggun, Anda sudah tahu. Ya kan? Api unggun ada api itu ya. Orang semua dingin kan? Ya. Petrus juga join mereka gitu ya. Join mereka. Dia bilang, lu itu salah satu orangnya. Bukan, aku tidak kenal dia. Kemudian ada satu lagi orang, ketemu satu orang hamba lagi. Oh itu kan, ini hamba yang kena potong telinga ini. Loh, itu kamu kan ada di taman itu salah satu muridnya. Nah, bukan. Tiba-tiba itu ayam berkokok. Ayam berkokok. Hai, dia tahu. Sebelum Petrus menyangkal, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Dia teringat perkataan ini. Dia lari keluar nangis. Yesus sudah dibawa diadili. Saudara. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang sedang terjadi dengan Petrus ini? Tadinya dia berkorban mau bela Yesus, tapi akhirnya dia meninggalkannya. Semua murid meninggalkan Yesus. Nah, pada waktu Yesus dijatuhkan hukuman dan dibawa ke Pilatus dan dijatuhi hukuman mati, Pilatus sebenarnya tidak mendapatkan kesalahan apapun yang harus dijatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Nah, dia tuh kan waktu itu dibilang ini kan biasanya bulan hari besarnya orang Yahudi, saya biasanya melepaskan orang tahanan gitu loh. Iya, di Indonesia kan ada ya. Kalau orang yang tahanan tiap tahun itu dikasih apa namanya? Remisi. Nah, ini remisi belum bebas gitu loh. Loh? Saya mau bebas. Orang yang jahat yang ditangkap itu. Kamu pilih ya? Yesus atau Yesus Barabas. Namanya orang tuh nggak tahu tuh. Namanya Barabas itu nama aslinya Yesus Barabas. Mana yang kamu pilih ini? Mereka bilang, lepaskan Yesus Barabas. Salibkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, ini dia. Suaranya makin kencang. Lepaskan Barabas. Barabas sebenarnya. Pilatus bohwat. Orang sini bilang bohwat ya. Akhirnya dia mengikuti keinginan. Saya tidak menurut. Lalu cuci tangannya. Saya tidak bersalah. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Yesus mati. Nah, ini murid-murid yang ikut Tuhan itu tidak ngerti mereka. Tidak memahami ya perkataan Tuhan Yesus. Padahal mereka itu sudah banyak mendengar. Nah, kita mendengar ajaran-ajaran Yesus tuh. Mereka sudah melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan. Kan luar biasa kan? Tapi sekarang kok Rabi itu Tuhan anak Allah ini kenapa mati konyol? Kan begitu. Di mana kuasanya yang membangkitkan orang mati? Ya, yang menyembuhkan orang yang timpang kan gitu. Orang yang kelaparan dikasih makan dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Kenyang semuanya. Ini benar-benar Tuhan atau gimana ini? Ya, dalam hati mereka itu kan tentu mereka bisa punya apa namanya ini? Ini benar Tuhan kita atau yang dijanjikan itu Mesias ya? Mati ya? Nah, saudara. Jadi setelah mati itu mereka tuh nggak tahu kemana itu mereka itu sembunyi gitu ya. Nah, hari yang ketiga kan, sudah hari ketiga. Memang Yesus mengatakan pada hari ketiga dia akan bangkit kan? Ini perempuan ini ingat. Wah, hari ketiga selesai Sabat, mereka mau kunjung berziarah ke kuburannya Tuhan Yesus. Maria Magdalena yang pernah diusir oleh roh itu. Sama Maria yang lain. Ada berapa? Ibu-ibu wanita ini. Mereka beli rempah-rempah. Pagi-pagi sebelum matahari naik. Mereka bawa pergi ke kuburan. Mereka bertanya, siapa yang tolong kita geser-geser pintu kuburan itu? Gede benar itu. Siapa ya? Pokoknya kita pergilah. Kan mereka pergi-pergi.
Tiba-tiba sudah terbuka. Kenapa? Malaikat Tuhan yang datang, yang geser, kita bilang. Gilingin supaya ke sana. Ya, terbuka. Nggak ada. Banyak yang nggak ada. Nah, kan ceritanya. Di Injil mengatakan, oh mereka pergi kasih tahu ke itu murid-murid yang lain. Dan ada satu murid badan itu dia nggak pergi. Dia nangis. Tiba-tiba ada seorang, dia kira itu penunggu taman, yang merawat taman. Ya, dia panggil Sir. Kalau King James pakai Sir. Tuan. Not Tuhan ya. Tuan. Apakah Tuhan tahu kemana ini? Mat Yesus. Oh, cari siapa? Oh, ini Tuhan. Kayak Maria. Dia panggil Maria. Dia bisa dengar, bisa kenal dengan suara itu. Suara Yesus Kristus. Wah, dia kaget. Wah, dipeluk. Jangan engkau peluk aku. Aku belum pergi kepada bapamu dan bapakku. Kasih tahu kepada saudara-saudaraku. Saya akan bertemu dengan mereka di Galilea. Nah, saudara, sebelum mereka ketemu di Galilea, Yesus itu menampakkan diri kepada murid-murid yang ragu-ragu, yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Karena ibu-ibu Maria Magdalena sudah kasih tahu, Yesus sudah bangkit. Oh, mereka bilang, mau kosong nggak ada kosong. Nah, tetapi saudara-saudaraku, ini ada berita hoax. Tahu berita hoax? Yesus bangkit itu sebenarnya ya, saudara. Tentara yang jaga itu tahu. Dan mereka lapor kepada imam besar, itu sudah bangkit. Sebenarnya imam itu tahu omongan Yesus. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Kesaksian pasukan itu sebenarnya sangat valid. Sangat valid. Kenapa? Karena mereka yang menjaga kuburan Yesus. Bayangkan, ada nggak kuburan orang yang dijaga tentara? Pasukan kita bilang. Nggak ada kan? Hanya kuburan Yesus. Karena gara-gara perkataan Yesus. Pada hari ketiga, aku akan bangkit. Jadi imam-imam besar itu tahu, ngerti. Jangan-jangan nanti dicuri mayatnya. Nah, benar. Setelah Yesus bangkit, pasukan itu tahu, kasih lapor kepada imam besar. Imam besar ambil duit, sogok. Saudara, maka kita lihat para imam-imam, para pemuka agama juga main sogok-sogokan. Betul? Jangan, berarti ini sebenarnya menceritakan, menunjukkan kepada kita ya, bahwa banyak juga orang-orang yang mengatakan, kalau zaman sekarang katanya, ya jual agama ini sangat laku. Tahu laku saudara? Apalagi di dalam teknologi canggih digital. Katanya. Ini seorang yang agama lain ya, menyindir katanya. Menjual agama sangat laku sekarang. Apalagi anak-anak muda. Dengan kata-kata bahasa-bahasa yang manis-manis. Menjual agama. Ya. Menyampaikan berita hoax. Apa itu berita hoax? Berita yang menipu. Pemerintah ada juga yang menyampaikan doktrin yang menipu orang. Hoax. Berita hoax. Ini imam-imam ini saudara-saudara yang punya agama, pemimpin agama yang mengajar, tetapi menyuap tentara yang mengatakan sebenarnya dia telah kamu lapor pada orang, tanya pada malam waktu kami tidur, murid-murid Yesus mencuri mayatnya. Nah, itu yang disebarkan di headline di kota Yerusalem pada waktu itu. Beritanya heboh. Kalau kita mengatakan sekarang viral. Nah, ya kan? Viral. Makanya ada orang nyindir itu. Menjual agama itu paling laku. Menjadi viral. Aduh, saudaraku. Kita hidup di zaman kesesatan yang luar biasa. Maka itu anak-anak muda sekarang, kalau Anda tidak belajar Alkitab firman Tuhan dengan benar, Anda akan ikut arus zaman penyesatan yang luar biasa. Saudara, bukan setiap orang ya yang berseru Yesus, Yesus, Yesus masuk surga loh.
Yesus ini sudah mengatakan, oh mereka buat mujizat. Kan? Mereka mau usir setan kan? Nah, mereka bilang, Tuhan, Tuhan, bukankah kami buat mujizat? Buat membuat setan. Saya bilang, aku tidak mengenalmu. Saudara, aku tidak mengenalmu, sangat bahaya itu. Ya. Nah, kita kembali ke teks. Ya kan? Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini berita hoax ini sudah tersebar di Yerusalem. Akhirnya sampai hari ini, orang yang tidak mau percaya Yesus bangkit itu, menganut paham yang disebarkan oleh imam-imam orang Yahudi. Dia sudah dicuri mayatnya. Dia mengatakan, Yesus tidak bangkit lah. Ada yang mengatakan, namanya teori konspirasi katanya. Wah, Yesus itu kan hanya pingsan. Nah, ini teori pingsan. Waktu dia ada sekali salah dia pingsan. Pingsan waktu diletakkan tubuhnya ke kuburan. Kuburan itu kuburannya itu apa namanya itu batu itu. Kayak marmer. Saya sudah pergi lihat itu, saya jenguk itu. Kayak marmer, hanya enggak mulus saja ya kan? Kan? Diletakkan tubuhnya kan dingin gitu marmernya kan? Lama-lama dia bangun lagi. Nah, itu teori teori pingsan, teori bangkit itu hantu katanya, spirit. Ya, itu ada orang-orang Kristen yang paham begitu loh, saudara. Sekarang kita tanya, bagaimana orang-orang begini bisa diselamatkan ya? Kan nggak mungkin kan? Jadi yuk percaya Yesus yang mana kan begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, murid-murid dalam hati sanksi kan, ais pasti. Nah, mereka nggak percaya. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tuhan hidup. Tuhan kita, Rabi, Tuhan kita, benar-benar hidup. Mereka melihat, itu kesaksian mereka. Cerita, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Oh, kalian saya nggak mau. Jangan khotbah saya minggu yang lalu kan. Sekali-kali. Nah, dia pakai bahasa yang sekali-kali aku tidak mau percaya kalau aku tidak melihat tangan yang dipandek itu. Biasanya kalau orang kena luka kan ada bekas ya. Betul nggak? Nah, saya ada bekas luka di sini. Teman saya lempar papan, kena saya, berdarah sini. Semua papa saya, langsung pakai sepeda itu, si engkonya, itu adiknya yang lempar ke saya, si engkonya ambil sepeda yang dulu ya ontel ya, nama sepeda apa yang lama, ontel, ontel. Nah, dia bawa saya pergi ke ini, ke dokter tentara, saya masih berdarah, sampai berdarah itu ya, dijahit. Nah, ada bekas ini satu garisnya, bekas. Nah, saya mau lihat, benar nggak? Yesus ada bekas bagus nggak? Kemudian ini 8 hari kemudian hari Minggu. Mereka kumpul. Ada Thomas. Tiba-tiba kan. Nah, Yesus punya tubuh yang mulia kan? Saudara, tubuh yang mulia. Masih bisa ada yang bekas. Tubuh mulia. Nah, dia panggil. Thomas, Thomas. Lihat tanganku yang ada bekas paku itu. Rabalah, rusukku. Jangan kamu tidak percaya. Sekarang percayalah apa yang Thomas katakan. Nah, ini statement, ini iman, dasar fondasi iman orang Kristen. Gak bisa kita geser itu. Dia panggil Yesus yang telah bangkit. Ya Tuhanku, ya aku. Makanya kita sangat artinya apa? Perkataan yang sangat penting dalam kekristenan, khususnya ajaran keselamatan iman Kristen gitu ya. Nah, kan Yesus mengeluarkan satu kalimat yang sangat apa nama itu yang membuat kita pengharapan di dalam Kristus kan, berbahagialah, ya kan?
Mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, Thomas, you melihat, you percaya. Tapi mereka yang tidak melihat aku. Orang berbahagia karena mereka percaya. Nah, saudaraku, waktu Tuhan Yesus bangkit kan, banyak orang bertanya-tanya. Ya, kita dulu juga bertanya-tanya. Waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid, dan dia tidak selalu bersama dengan murid-murid seperti sedia kala kan? Betul nggak? Nah, sekarang ada yang tanya, Yesus tinggal di mana? Yesus berada di mana? Saudara-saudara, Yesus ada di mana? Kalau saudara tanya saya tidak tahu. Nah, saya tidak tahu. Yang jelas, menurut Alkitab, Yesus masih ada di Israel. Maksudnya di tanah Israel. Masih ada di, ya pokoknya ada di Israel lah. Tanah Israel gitu kan. Dia belum pulang ke surga. Itu yang kita tahu. Di mana tinggal? I don't know. Nah, I don't know. Kalau bahasa Ibraninya ini ya, I don't know itu ya itu. Anilo, Yodea. Yodea. Ani itu aku. Lo itu tidak. Yudea, artinya bukan Judea itu Judea itu. I don't know. Kalau bahasa Ibrani. Oke. Nah, kalau bahasa Yunani, I don't know. Tenkeno, tenkero, tenkeno, tenkero, tenkero. Itu bahasa Yunani. Saudara, kalau bahasa Jerman itu Dr. Rukman selalu pakai satu kalimat itu bahasa Jerman, I don't know itu. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bahasa Jerman ya. Ya kan? I don't know. Saya tidak tahu. Kita tidak bisa, oh Yesus ada di sini. Saya tidak tahu. Alkitab tidak menceritakan di mana dia berada. Tetapi dia selalu datang menampakkan diri dan dia pergi lagi. Dia tidak selalu bersama dengan murid-muridnya. Nah, waktu Yesus sudah pernah berkata, saya akan bertemu saudara-saudaraku dipanggil muridnya itu di Galilea. Nah, jadi murid-murid pergi ke Galilea. Nah, kalau di dalam catatannya Yohanes di sini ada ditulis ya, murid-murid yang pergi ke Galilea, saudara. Saya catat ada 7 orang aja. Yang sisa yang lain di mana ya? Nah, saya tidak melihat yang lain ya. Tapi ini di sini dicatat begini ya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas hadir, yang disebut Didimus, kemudian Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, James and John, kan? Kemudian 2 orang murid yang lain. Ada berapa orang? Ada 7 ya. Jadi yang lain itu kemana ya? Tidak ditulis. Nah, ini mereka ini sebenarnya ada berasal dari Galilea. Nathanael berasal dari Kana, dekat Galilea. Kana itu di mana Yesus yang menjadikan air menjadi apa? Anggur. Nah, itu Kana di situ. Oke. Nah, mereka memang asal dari situ. Dan mereka sebenarnya nelayan, penangkap ikan. Ya kan? Nah, mereka pergi situ. Nah, satu hari Petrus bilang, ini dapur kita ini harus menyala. Keluarga kita ini perlu makan. Nah, lalu dia mengatakan, aku mau pergi menangkap ikan. Aku juga mau. Aku juga mau. Ayo kita sama-sama pergi. Nah, mereka pergi menangkap ikan. Ya, saudara. Pada awalnya kita lihat. Yesus memanggil mereka dan berkatakan, aku akan menjadikan kamu penjala ikan. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Oke. Nah, sekarang setelah Yesus bangkit, mereka berada di Galilea, tidak tahu buat apa dan sebagainya. Dapur kita ini harus ada. Itu apa namanya? Harus menyala kan gitu ya. Dapur semakan kita mengatakan. Ya. Nah, mereka mau menangkap ikan untuk support keluarga dong. Untuk perlu uang nggak? Perlu dana nggak? Oh yes. Mereka pergi.
ke Danau Galilea atau Danau Tiberias. Nah, mereka pergi, mereka begitu yakin pasti dapatkan. Kenapa? Karena mereka memang profesinya tunggang tangkap ikan di malam hari, bukan siang hari. Nangkap ikan loh. Ya kan? Pasti dapat nggak? Oh ya pasti dong. Bisa dapat ikan 1 ekor, pasti dapat itu punya. Ya? Nah, mereka pergi bareng. Pakai perahu. 1 malam itu, Anda bisa bayangkan, 1 malam itu berapa jam? Oke lah, you pergi jam 9. Di danau itu kan gelap. Ya nggak? Nah, pulangnya sudah mau pagi hari. Ada berapa jam ya? Kurang lebih ada 10 jam ya. 10 atau berapa jam gitu kan. Semalam itu Alkitab mencatat mereka tidak dapat seekor ikan pun. Saudara bisa bayangkan. Profesional. Dulu menangkap ikan banyak. Tapi kali ini tidak dapat seekor pun juga ya. Oh, saudaraku yang sekasih. Mungkin mereka bilang, saudara, kok kita tidak dikasih rezeki? Tuhan kita mana ini? Hah? Yang sudah hidup itu gimana kita? Masa semalaman kita tak dapat ikan? Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup kita bisa nggak? Kita nggak bisa punya pikiran, Tuhan, kenapa saya tidak dapat rezeki? Kan gitu ya. Kenapa saya tidak dapat sesuatu? Bisa saja kita bertanya kepada Tuhan kita, kan begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah mau pulang. Go home. Tak dapat apa-apa. Kecewa nggak? Sangat kecewa. Orang di rumah kecewa nggak? Mana Tuhanmu? Kamu percaya itu? Kamu ikut Yesus? Coba kalau pulang tangan kosong. Waduh, yuk katanya percaya Yesus. Di mana Tuhanmu? Kok nggak dapat rezeki hari ini? Tuhan tidak berkatimu. Ya kan? Bisa kan orang berpikir demikian kan, saudara? Gitu kan? Bisa. Kita bisa bertanya-tanya. Sudah siap? Mau pulang karena sudah mau siang. Tapi pagi hari itu ada seorang yang sedang berdiri di pantai. Ini perahu ini sudah mau, kan? Lalu tiba-tiba seorang yang berdiri itu ya Tuhan Yesus. Ya baru tahu mereka Tuhan Yesus bilang, anak-anak, katanya kan, ada nggak kamu dapat lauk pauk? Terjemahan lain itu lauk pauk. King James, have you apa? Meat ya? Pakai meat kan? Meat. Have you any meat? Kan? Ada kamu dapat meat? Dia tidak bilang, anak kamu dapat ikan. Gitu ya. Kadang-kadang saya pikir kenapa kayaknya pakai meat dia. Meat. Saudara, makanan adalah kebutuhan utama jasmani kita. Ya, kalau orang di Israel pada zaman dulu, makanan pokok mereka itu adalah gandum dengan berserta dengan lauk yang lain. Itu sudah pasti. Dengan sayuran, lauk, ikan dan sebagainya. Kalau orang bule, makanan utamanya gandum. Orang Timur Tengah, makan utamanya gandum. Kalau orang Asia dan ASEAN, makanan pokoknya adalah beras. Makanannya beras. Itu makanan pokok yang kita butuhkan. Butuh, jasmani butuh makanan. Butuh sandang pangan, istilah bahasa Indonesia. Oke. Nah, mereka tidak dapat apa-apa. Yesus tanya, Yesus tahu nggak mereka dapat ikan? Tahu. Dia bertanya kan, adakah lauk pauk, adakah makanan? Kalau kita bahasa Indonesia. Biasanya kan orang kalau mau pergi, zaman dulu, pergi bekerja, harus bawa bekal nggak? Itu ya. Bawa bekal kan ya? Betul kan? Saya masih ingat.
Waktu kecil, papa saya, kalau kita mau nangkap ikan, kita kan tinggal di sungai. Papua yang besar itu banyak ikan itu. Itu jam 2 sudah bangun saya. Ama mama saya sudah masak beras dan sebagainya. Kadang-kadang kita hanya bawa garam, bawa itu cabai aja. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita pergi dapat ikan, kita masak ikan. Sudah ada lauknya, beratnya sudah ada. Nah, itu pengalaman saya. Gitu. Selama ikut papa, kita cari ikan-ikan, setidaknya ada dapat ikan. Ada dapat ikan, nggak dapat ikan gitu. Ya gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, nah Yesus tahu mereka nggak dapat ikan. Tidak. Yesus tahu mereka tidak dapat begitu ya. Maka itu, apakah kamu ada lauk pauk? Have you any meat? Kita ada makan food, ya makan ikan. Ya nggak ada, kami nggak ada bawa apa-apa. Nah, artinya murid pikir nggak ada ikan lah, nggak dapat ikan. Nah, disitulah kita lihat saudara-saudara. Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu atau kata lain, pokatmu di sebelah kanan perahu. Hah? Ini sudah siang, Pak. Ini sudah siang, ikan nggak ada mungkin di pantai, Pak. Ini sudah matahari sudah siang. Kami ini sudah kerja semalaman, tidak dapat ikan. Masa sekarang suruh lempar ke sebelah kanan? Ada ikan. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kalau kita mau berargumentasi ya. Ini manusia biasanya selalu berargumentasi. Berdalil gitu ya. Berdalil. Tetapi pada waktu itu, Yesus mengatakan, lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu, kamu akan memperoleh, yaitu memperoleh ikan. Dia tidak membantah. Dia turutin aja. Dia ikut aja apa yang dikatakan orang yang mereka tidak kenal. Kan? Oke, lempar. Petrus, Yohanes, Thomas, lempar. Syah, lempar. Tiba-tiba heran. Waduh, tarik ikannya banyak sekali. Hampir mau itu istilahnya sobeknya. Bukannya. Tarik. Sadarlah si Yohanes itu. Itu Tuhan. Saudara lihat. Memang kalau kita melihat keajaiban, kita akan menyadari siapakah yang ada di belakang itu yang ngomong itu. Itu Tuhan. Tuhan, kata Petrus. Setelah dapat ikan banyak, saudara, baru semuanya menyadari itu Tuhan. Petrus nggak punya baju, langsung ke danau itu. Langsung dia berenang ke pantai. Kenapa? Karena perahunya belum ditarik ke pantai, masih ada ikan banyak situ. Dia cepat berenang. Mau ke pantai, mau ketemu. Siapa yang suruh tebarkan itu? Katanya Tuhan. Lalu baru pelan-pelan itu perahunya dibawa sampai ke saudaraku. Yesus yang sedang berdiri itu, dia sedang membakar makanan, roti dan ikan. Membakar makanan, maksud saya. Lalu Yesus mengatakan, ambil beberapa ekor ikan, bakar, gitu. Setelah ambil itu, ada roti, ada ikan, Yesus berkata, marilah sarapan. Wah, ini kalimat yang sangat dalam teologianya, saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Manusia membutuhkan makanan jasmani. Sebenarnya manusia sangat membutuhkan makanan rohani.
Yaitu Yesus Kristus yang mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Dan kamu makan, kamu tidak akan lapar lagi. Nah, dengan kata lain, Anda percaya kepada Yesus Kristus, kamu akan hidup. Jiwamu akan hidup. Roti selalu melambangkan tubuh Yesus Kristus yang terkoyak, yang tubuh Yesus yang disalibkan itu, yang mengeluarkan darah. Nah, saudara, kita manusia membutuhkan makanan roti, yaitu Yesus. Percaya Yesus supaya kita hidup. Nah, ikan, saudara, saya pikir-pikir kenapa ada roti dan ikan selalu ada. Ini ada sebenarnya simbolis teologi yang sangat dalam. Saya baru memahami, saudara, ikan. Kalau dalam bahasa Yunani, nah saya ingat, ikan dalam bahasa Yunani ini, bisa dilihat, ini, ikan fish ya. Nah ini bahasa ini abjadnya Yunani, IX, C, us dengan Z itu S ya. Iktus kalau bahasa bacanya. Ini namanya istilah bahasa Yunani kalau ikan itu iktus. Ikan, fish. Orang Kristen mula-mula mereka selalu memakai simbolis ditulis di mana gambar ikan. Gambar ikan. Kenapa? Karena kata iktus ini dalam bahasa Yunani ini artinya dalam bahasa ada artinya yang tersembunyi ini menyatakan apa? Tulisannya begini. Yesus Kristus Theos Soter. Ajaib ya, kata ikan loh. IXT. Nah, ini bahasanya yang ditulis singkatannya. Yesus Kristus Theos Soter. Kalau Soter sudah tahu, soteriologi. Theos teologi. Kristus Mesias yang diurapi. Yesus namanya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya tadi terjemahkan. Jesus Christ, Son of God, Savior. Kan? Ada makna tersembunyi yang sangat dalam di situ. Kata ikan. Mereka Yesus mengundang mereka, mari sarapan, makan. Kenapa? Karena Yesus selalu membakar itu ada roti. Sekarang dia tangkap ikan, makan. Saudaraku, Yesus manusia membutuhkan Yesus. Orang berdosa membutuhkan Yesus. Manusia jasmani, kita membutuhkan makanan pokok. Kalau saya di Indonesia makan nasi dan ikan. Ikan itu lauk pauk, sayur, ikan, ayam, ya, sapi, daging, kan macam-macam ya. Manusia membutuhkan Yesus Kristus. Ya, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dunia ini, kadang-kadang kita menghadapi masalah ekonomi, keuangan. Kita perlu uang, kita perlu dalam hal banyak macam, kan begitu kan? Saya mengiring Tuhan Yesus. Kadang-kadang uang saya, dompet saya, ya tidak penuh, masih kurang dan sebagainya, membutuhkan uang dan sebagainya. Nah, Tuhan, saya ini bekerja berusaha, kenapa saya tidak mendapat uang? Kenapa rezeki saya tidak dapat dan sebagainya ya? Kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan ya. Sudah keajaiban terjadi, saudara-saudara. Murid-murid ini melihat keajaiban karena mereka mentaati perintah dari Yesus. Tadinya mereka tidak tahu itu Yesus. Tidak? Mereka hanya mentaati saja. Dan mereka lakukan dan mereka lempar di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri, bukan di depan, juga bukan di belakang.
Tapi mereka lempar di sebelah kanan. Itu maksudnya apa ya? Nah, kalau Tuhan Yesus katakan A, B, A, bukan B, bukan C itu maksudnya. Nah, ini adalah satu pelajaran rohani atau spiritual lessons ya. Kita harus mentaati firman Tuhan. Jangan dimanipulatif, jangan di apa istilahnya itu kita ditambah dan dikurang. Gitu loh. You know? Nah, trust and obey. If you want to be happy, you have to trust and obey. Nah, ini kata obey ini, saudara, di dalam Alkitab itu penuh dengan kata-kata yang you harus taat. Taat firman Tuhan. Dari PLP, BB, harus taat. Yes. Kalau you taat, you setia. You taat, you harus setia kepada Tuhan. Kan begitu kan. Trust and obey. Keajaiban bisa terjadi di hidup kita masing-masing, saudara. If we trust and obey. Very simple ya. Kata kalimat yang sangat simple. Tidak perlu lagi kita berdalil, berargumentasi gitu loh. Sangat simpel. Yesus mengatakan kepada kalau you mau jadi muridku ya, you harus saling mengasihi. Kan gitu. And you obey my commandment. You harus taat perintahku. Itu sangat jelas. Sangat jelas. Nah, kiranya renungan hari ini, tema kita hari ini yang mengatakan tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, kamu akan memperoleh. Artinya saudara, kita harus mentaati, melakukan perintah Tuhan Yesus. Tentu firman-Nya di dalam hidup kita. Supaya kita menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Kalau bagi saya punya banyak pengalaman. Ya memang dulu waktu muda banyak kekurangan, betul kekurangan. Nathan masih kecil ya, dia nggak tahu apa-apa. Ya kita berusaha memakai uang untuk kehidupan sehari-hari. Tapi Tuhan mencukupi kita. Ya, God is good. God is our shepherd. Yesus adalah gembala agung kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia tahu kebutuhan saudara dan kebutuhan saya. Dia mengenal saudara. Tidak ada yang tidak tahu. Dia tahu murid-murid ini hidup dalam kebingungan. Dia mau buat apa? Dia tahu. Dia tahu mereka butuh makan. Dia tahu keluarga mereka butuh support. Maka itu Yesus hadir. Kan? Di tengah-tengah murid-murid. Dan Tuhan membuat keajaiban dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang selalu trust and obey His word. God bless kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita